Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya sudah menyimak video ini nanti, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak pemirsa ya, penonton semuanya untuk kita mengenal lebih jauh apa saja alat transportasi yang ada di dunia, gitu ya. Nanti akan kita kupas lebih dalam mengenai beberapa link yang berupdate, mungkin link yang bisa menjadi rujukan kita semua dari berbagai berbagai referensi. Yang pertama, mungkin langsung saja kita Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kalau berbicara tentang alat transportasi itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada darat, gitu ya, alat transportasi darat, kemudian alat transportasi air, dan ada alat transportasi udara. Nah, pada kesempatan ini kita lihat saja di berbagai referensi ya. Oke, sebelum kita lihat, saya akan coba untuk cek dulu ya. Oke, baik, tentunya sudah dilihat di layar ya. Nah, sekarang kita terhubung dengan satu link ya, dan ini sangat berguna sekali untuk kita mengetahui alat-alat transportasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang alat atau macam-macam alat transportasi darat, baik tradisional maupun modern. Bentar ya. Ini ya betul. Di sini kita lihat di sebuah jalan raya atau di jalan besar sudah bertumpuk, ada 2 jalur ya, ada yang maju, ini maju semua, maksudnya 2 jalur. Kemudian di sebelah kanan ini ramai, ada mobil pribadi, ada bus ada nggak? Oh nggak ada, ada mobil box, kemudian ada juga macam-macam. Dan mobil ini menjadi mungkin ekspektasi pertama ya, bahasan kita sore hari ini di alat transportasi darat. Kemudian di sebelah kiri ini ada mobil apa ini? Mobil pengisian bahan bakar mungkin. Kemudian ada mobil pribadi juga. Jadi baik, kita lihat ke bawah apa saja alat-alat transportasi darat yang ada di dunia. Yang pertama, macam-macam alat transportasi darat, baik secara tradisional maupun modern. Terima kasih kepada
link greenkids.id untuk kegiatan ini. Oke. Jadi kita akan mereview alat-alat ini, transportasi darat. Oke. Kita akan berbicara tentang alat transportasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Pada dasarnya, yang bisa disebut dengan alat transportasi ini bukan hanya barang saja, betul sekali. Tetapi manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan itu juga bisa disebut dengan alat transportasi. Oke, begitu ya. Nah, kemudian lebih jauh, nah, alat transportasi memang begitu beragam. Seperti yang saya sebutkan di awal pada pembukaan tadi, ada transportasi darat, ada transportasi laut, ada transportasi udara. Saya bilang transportasi air tadi ya. Memang sebagian besar di dunia ini, di bumi ini, transportasi air itu yang digunakan adalah laut. Tapi makanya kita kenal transportasi laut atau transportasi air. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang transportasi darat. Yang pertama, yang pertama ini ada pasti legend ini ya, sepeda motor. Dari gambarnya, sepeda motor ini pasti teman-teman pada melanglang buana ya, beradu pikiran. Dan ini adalah satu-satunya mobil legend di Indonesia mungkin ya, mobil apa namanya, motor legendaris ya, lain merek-merek yang lain. Oke, ini Vespa. Sumbernya dari pxgear.com. Terima kasih pxgear.com. Sepeda motor adalah alat transportasi darat yang digerakkan dengan motor atau mesin. Sepeda motor ini juga seringkali disebut sebagai kendaraan roda dua. Wow, betul sekali, karena memiliki roda dua yang berada di bagian depan dan bagian belakang. Nah, alat transportasi darat satu ini khusus mengangkut 2 orang, boleh nggak lebih? Kalau seandainya lebih dari 2 orang berarti 3, 4, tergantung dengan kapasitas motor. Jadi ada moge itu nggak bisa kayaknya bertiga ya, cuma berdua. Yang ini khusus berdua. Coba lihat, tempat duduk cuma 2 ya. Supir, pengendara, dan penumpang yang satu. Boleh nggak 3? Nggak bisa. Kalau mobil-mobil motor-motor yang lain mungkin bisa 3. Di depannya 1 lagi. Bahkan bisa 4 ya. Tapi dalam aturannya itu cukup 2 saja. Nah, ini satu disebut dengan alat transportasi motor. Oke. Yang kedua, siapa yang pernah naik bajai? Oke. Mungkin teman-teman yang sering berada di Jakarta atau di sekitarnya itu sering sekali menemukan yang disebut namanya naik bajai. Nah, kamu yang tinggal di ibu kota ya, betul, sudah akrab dengan transportasi satu ini. Kita lihat lagi gambarnya. Ada gambarnya ya. Bajai adalah salah satu alat transportasi darat beroda 3 yang bisa dinaiki oleh 3 orang. 3 orang itu dengan supirnya loh. Jadi bajai itu ada macam-macam, ada bajai legend juga. Kalau yang baru ini berwarna biru ya, dia menggunakan gas bahan bakarnya. Nah, 2 orang penumpangnya itu berada di bagian belakang. Nih, coba lihat, betul ya. 1 orang supir berada di depan dan 2 orang penumpang ada di bagian belakang. Oke. Yang kedua ya, satu tadi apa? Sepeda motor, yang kedua ada bajai. Yang ketiga, nah ini pada umumnya kita kenal adalah mobil. Main is mobil. Mobil adalah transportasi darat yang digerakkan oleh tenaga mesin dan memiliki 4 roda. Kendaraan darat ini umumnya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesin. Namun, sekarang ini sudah mulai banyak mobil yang menggunakan tenaga listrik. Wow. Ya, alat transportasi ini memiliki kapasitas yang lebih besar daripada sepeda motor atau bahkan bajai, karena bisa menampung sekitar 4 hingga 8 orang. Wah, luar biasa memang. Kijang, kijang model lama, kijang tahun 90 itu bisa mengangkut sampai 8 orang ya. Bagian belakang sekali, bukan bagian tengah ya.
Bagian belakang sekali itu bisa menampung 4 orang dengan apa namanya berhadapan. Kemudian di tengah itu bisa 3. Bayangkan 4 tambah 3 7. Ditambah lagi di samping supir 1, 8 9. Bisa ya. Atau biar lebih enak itu di belakang, paling belakang itu 2, di tengah 2, di samping supir 1, supir 1. 6 jadinya ya. Tapi kapasitasnya itu bisa lebih 8 orang. Dan tenaganya juga kuat guys. Jangan heran ya dibanding dengan mobil sekarang. Atau mobil merek Xenia mungkin, atau mobil merek lainnya yang betul-betul maksimalnya itu 8 orang. 6 sampai 8 orang betul. Oke, yang pertama tadi apa? Sepeda motor, yang kedua adalah baja, yang ketiga adalah mobil. Gak ada gambarnya ya, dan tapi sudah terpikir dengan kita. Selanjutnya ada bus. Kita lihat dulu. Terima kasih pixie.com atas gambarnya. Dan ini kayaknya bukan berada di Indonesia ya. Saya Honor Park. Oke. Ini yang jelas ini adalah bus atau tulisannya bus, bacanya bis Indonesianya ya. Bus merupakan alat transportasi beroda 8 yang digerakkan dengan mesin. Why? Kenapa 8? Karena di setiap ini ada 2. Kemudian di setiap namanya 2, jadi ada 4 tempat, berarti ada 8. Wajar 8 dengan kapasitas yang sangat besar dan daya tampungnya juga pun lebih besar. 30-an bahkan sampai 50-an orang, 50-an seat ya. Nah, ukuran kendaraannya cukup besar dan bisa menampung hingga 60-an orang untuk bus yang berukuran besar. Pada umumnya itu ya 60-an ya. Kemudian bus ini juga dilengkapi tempat bagasi, misalnya tempat apa namanya, di badannya itu di bagian bawah dan bagasi di bagian atas. Di sini biasanya di samping, sisi kiri atau sisi kanannya itu ada bagasi barang, kemudian di atasnya juga biasanya. Tergantung juga jenis-jenis. Ya. Oke, ini adalah yang keempat yaitu mobil. Mobil dengan kapasitas yang lebih, bus dengan kapasitas yang sangat banyak dan banyak ya 60-an ya. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ada truk. Tulisannya truk ya. Oke, truk adalah transportasi darat beroda 8 yang juga digerakkan dengan mesin, betul. Bagian depan bisa menampung 2 hingga 3 orang. Ya. Sementara di bagian truk, di belakang truk, biasanya terdapat kotak besar yang digunakan untuk mengangkut barang. Mobil truk itu mobil angkutan barang biasanya ya. Ada carry modelnya kecil tapi ada truk itu paling besar lagi dan muatan penumpangnya itu di depan 3 supir, kemudian connect ya 2 orang dan angkutan barangnya tentu di bagian belakang. Dia tidak mengangkut manusia, jadi truk itu mengangkut barang, khusus mengangkut barang. Boleh nggak mengangkut manusia? Boleh nggak ya? Tapi secara fungsi nggak boleh. Tapi biasanya ada juga yang sering menggunakan truk sebagai mengangkut barang atau makhluk hidup yang lain. Betul, sapi mungkin atau yang lain ya. Oke, baik kita lanjut ya. Sekarang yang keenam. Oke. Yang keenam itu ada kereta api. Kondektur. Masinis. Oke. Kereta api adalah kereta yang terdiri atas rangkaian gerbong kereta yang ditarik oleh lokomotif. Alat transportasi darat ini dijalankan dengan tenaga uap atau listrik dan berjalan di atas rel. Rel adalah rentangan baja atau besi batang untuk landasan jalan kereta api. Kapasitas kereta api cukup banyak, bahkan bisa menampung hingga ratusan orang. Pernah rasanya asik ya. Asik aja begitu ya, naik kereta api dari masa kecil mungkin, naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turut,
ke Bandung, Surabaya. Oke, itu tadi ya. Kita simak lagi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama sepeda motor, yang kedua bajai, yang ketiga mobil, yang keempat bus, yang kelima truk, yang keenam kereta api. Oke, sip. Oke, kita tinggalkan 6 ini. Sekarang kita naik ke 7. Ah, ini mau apa sepedanya santai. Yang ketujuh ada sepeda. Terima kasih pxcare.com yang sudah membagikan uh, gambar ini. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang memiliki setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh. Nice. Sepeda adalah kendaraan beroda 2, betul. Rodanya 2 di depan dan belakang, memiliki stang sebagai tempat untuk mengarahkan tujuan atau apa namanya? Mengarahkan, mengayuh, memandu begitu ya. Kemudian ada stang, ada tempat duduk bagi pengendara dan sepasang pengayuh. Pengayuh atau pedal. Nah, pedal ini nanti akan menggerakkan apa namanya sepeda. Dan di zaman pandemi ini banyak sekali menjamur apa namanya pesepeda atau yang melakukan goes ya pagi siang hari sore dan banyak juga event virtual bersepeda. Menarik kan? Menarik. Oke, kita gali dulu sepeda apa saja itu. Nah, pengayuh akan digerakkan dengan menggunakan kaki untuk bisa menjalankan sepeda tersebut. Betul. Alat transportasi darat ini memang nggak menggunakan mesin, betul. Jadi dia tidak menggunakan mesin sama sekali, tapi dia menggunakan tenaga manusia atau tenaga pengendaranya. Dikendarakan oleh manusia. Kalau di sirkus beda lagi nanti ya ceritanya ya. Tapi di sini pada umumnya adalah manusia digunakan oleh manusia dan itu dikayu oleh kaki. Ini menjadi sarana alat olahraga baik mencari keringat sedikit atau menggerakkan otot kaki dan tangan ya serta ketajaman konsentrasi bisa begitu ya. Oke, next kita nomor 8. 8 itu ada becak. Apa ada becak? Becak adalah kendaraan seperti sepeda yang enggak apa becak adalah kendaraan seperti sepeda tetapi bukan motor dan juga tidak apa namanya dan beroda 3. Pada becak terdapat tutup di bagian depan yang yang bisa dibuka. Ada satu sadel di belakang untuk mengemudi dan bagian depan tempat duduk penumpang terletak di depan. Ya. Jadi pengemudi becak itu ada di belakang, seperti sepeda tadi. Dia memiliki tempat duduk, kemudian ada pedal juga. Jadi dengan pedal itulah dia menggerakkan mengayu becak itu ke depan. Sedangkan penumpangnya itu berada di depan. Berapa orang penumpangnya? Satu aja cukup ya sebenarnya. Tapi ada juga 2. Dan mengingatkan saya masih kecil, ini kalau naik becak itu kalau dari pasar biasanya kan naik becak itu kasihan kayaknya. Mamangnya di belakang itu kayak kepayahan. Tapi ya begitulah. Tapi sekarang sudah jarang kita jumpai, tapi ini benar-benar ada. Ini disebut juga dengan alat transportasi darat. Oke, lanjut. Ternyata ada juga becak yang digerakkan oleh mesin, teman-teman. Nah, becak yang digerakkan dengan mesin itu disebut dengan becak motor atau becak mesin. Tapi aku belum pernah ikut deh. Aku belum pernah naik. Yang pernah aku naik itu adalah becak tradisional. Oke, selanjutnya ada Delman. Delman adalah kereta beroda 2 yang ditarik oleh kuda. Kendaraan ini bisa menampung penumpang antara 4 hingga 6 orang sih. Oke, ya teman-teman ya. Jadi Delman. Kalau lagu anak-anak Delman itu gimana ya? Lagunya Delman itu
lain minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Samping pak kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik 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 tik. Nah, begitulah ya. Jadi ini banyak nostalgia karena memang tradisional juga ya. Delman itu digerakkan, dikemudikan oleh kusir, kemudian komandonya kusir, kemudian menggerakkan kuda yang ada di depannya. Oh, gitu ya. Kemudian penumpangnya 4, 6, bisa 8 ya. 4 atau 6 itulah ya. 4 atau 6 lah. Gitu. Kalau mau agak renggang duduknya 4 orang lah begitu ya. Sedangkan kusirnya di depan, tapi kita juga bisa duduk di depan. Ketika duduk di depan, tetapi ada risikonya apa? Maaf, kuda itu maaf bagian belakangnya itu kan menghadap ke kita. Jadi kalau misalnya kurang diperhatikan itu menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Ada aroma-aroma yang tidak sedap. Oke, gitu ya, delman. Oke, sekarang yang ke-10 adalah pedati. Bacanya pedati ya, bukan pedati, tapi pedati. Pedati adalah gerobak yang ditarik kuda, lembu, atau kerbau. Beda dong dengan delman. Delman itu mengangkut, dia angkutannya itu dibuat semenarik mungkin, ada atapnya, tempat duduknya nyaman, begitu. Sedangkan pedati itu mengangkut gerobak biasa. Gerobaknya itu tanpa atap juga bisa, di atapin juga nggak apa-apa, tapi lebih lux lagi delman dibanding dengan pedati ya. Kalau pedati itu ya biasa aja lah, gerobak kecil diangkut oleh lembu, nah itu disebut dengan pedati. Atau gerobak kecil kemudian mengangkut diangkut oleh kerbau, nah itu biasa, itu disebut pedati. Oke, biasanya pedati digunakan untuk mengangkut barang, betul. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau delman kan manusia yang diangkutnya. Kalau pedati itu mengangkut barang. Nah, ketika pedati digunakan, barangnya dimasukkan, tetap ada juga pengemudinya. Jadi ada orang di depannya menggerakkan. Sehingga kerbau, lembu, atau kuda yang ada di depan itu bisa bisa diarahkan, bisa diberhentikan dengan aba-aba, bisa ditahan, bisa diajak lanjut berjalan begitu. Teringat dengan Ipin dan Upin saya. Nah, itulah tadi macam-macam alat transportasi darat, baik tradisional maupun modern. Boleh kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu ada sepeda motor. Oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada bajai. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada mobil. Mobil nggak tradisional ya. Kemudian yang keempat ada bus. Yang kelima ada apa lagi? Yang kelima ada truk. Oke. Yang keenam ada apa? Ada apa denganmu? Kereta api. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh itu ada sepeda. Lanjut lagi. Yang kedelapan tadi apa? Kedelapan ada becak. Oke. Yang kesembilan apa teman-teman? Yang kesembilan ada delman. Dan yang terakhir ada pedati. Kamu bisa menambahkan. Kamu bisa menambahkan alat transportasi yang lain mungkin selain dari yang saya sebutkan ini. Siapa tahu ada yang belum direkapkan. Jadi bisa menambah menambah pengetahuan sehingga memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang bisa menonton begitu ya. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui adanya alat transportasi darat, sekarang kita akan menuju ke laut. Kita akan melihat apa saja yang ada di laut, kendaraan apa saja. Langsung aja kita ke
alat transportasi laut. Tapi tunggu dulu ya, saya siapkan dulu. Alat transportasi air ya. Oke. Alat transportasi air. Oke. Oke, saya siapkan dulu. Baik, sebelum kita masuk ke alat transportasi air, ada baiknya mungkin saya singgung sedikit lagi alat transportasi darat yang tadi kita simak, dan ini kayaknya cukup menarik untuk disampaikan ya. Oke. Bang, tolong minum aja. Tolong minum ya. Yang sedang-sedang aja. Oke, baik. Ini adalah alat transportasi darat. Ini tadi mobil yang disebutkan tadi ya. Oke, ini transportasi mobil. Oke, kayaknya betul. Ya, oke, ada tambahan ya. Mobil ada alat transportasi beroda 4 yang bergerak menggunakan mesin, bahan bakar bensin, mampu menampung 4-8 orang dengan penutup agar tidak kepanasan. Mana ini tadi, Bang? Kita sini aja. Oke, minum dulu, guys. Oke, yang kedua ada kemudian untuk mengendarai mobil ada peraturan yang harus ditaati oleh pengemudinya. Antara lain harus mampu menguasai kondisi jalanan dan teknik mengendarai kendaraan mobil, memiliki SIM A, STNK, BPKB, kemudian usia pengendara minimal 17 tahun, betul. Oke, ini tadi motor ya. Oh, motor jadi tips benar ini ya. Yang tadi warna biru sekarang warna kuning. Tips. Oke, sama juga halnya yang harus ditambahkan di sini adalah untuk pengendara motor ada syarat yang harus dipenuhi antara lain pengemudi memiliki SIM C, STNK, BPKB, keahlian mengendara yang baik dan tidak ugal-ugalan, betul. Ini Indonesia ya. Ini truk tadi ya, ini truknya. Tadi kan belum kita lihat gambarnya ya. Nah, ini truknya keren ya. Jadi di bagian depan ini saja penumpang, di bagian belakangnya itu tempat barang. 2 dan 3 orang, kayak gitu ya. Nah, ada peraturannya juga, syarat yang kita ketahui adalah lulus uji kendaraan, memiliki SIM B, STNK, BPKB, dan ada juga izin operasi atau KIR. Wow. Oke, baik. Dan ini bus tadi ya. Ini saya bilang, ini tempat bagasi bus.
Terima kasih kepada salamadian.com, alat transportasi darat laut tradisional. Oke, nah ini juga kapasitasnya paling banyak itu 60 orang. Syarat untuk bisa mengendarai bus hampir sama dengan syarat untuk mengendarai truk. Oke, uji kelayakan ya. Uji kelayakan gitu. Ini bajai. Nah, ini bajainya teman-teman. Wah. Terima kasih pixabay.com gambarnya. Dan ini ada tempat supir namanya. Kemudian di sini ya penumpang. Oke, begitu. Unik dan ada cuman di India juga banyak ya, di ibu kota juga banyak. Oke. Betul, diizinkan di wilayah tertentu saja. Ini kereta api. Saya membayangkan kereta apinya di Jepang teman-teman. Tapi salah buat channel siapa kemarin, saya lupa. Buat Bang siapa itu lupa. Sukses selalu di konektornya ya. Oke, ini juga. Dia ada masinisnya, masinis, kemudian dibantu oleh konektor di tiap gerbong ya, di tiap gerbong. Daya tampungnya itu banyak. Delman tadi udah masuk ya? Nah, ini delman teman-teman. Dikendarai oleh seekor kuda, kemudian ada Pak Kusir, kemudian penumpangnya di sini dan di sampingnya. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian becak juga. Nah, ini becaknya teman-teman. Jadi terima kasih gambarnya. Sumbernya dari mana? Good News Indonesia.id. Terima kasih. Jadi becak itu ada 3 apa namanya bannya, kemudian tuh kalau misalnya hujan, kasihan kan beliaunya, nggak hujan aja kepanasan beliaunya kan, tapi nggak apa-apa. Biasanya mereka yang mengendarai ini untuk mencari nafkah teman-teman ya. Doakan beliau yang mengendarai sehat-sehat terus. Dan makanya jangan banyak-banyak penumpangnya. Biasanya 1 orang ya benar. Kalau masih kecil kayak saya masih kecil dia bolehlah 2 orang ya. Saya ingat sekali itu ke pasar Minggu, terus pulangnya naik becak. Wah. Oke. Nah ini sepeda tadi, betul. Sepedanya cantik ini, unik. Ini sepedanya model lama teman-teman. Kenapa? Stangnya itu bengkok. Nah, kemudian ini apa namanya? Klaksonnya ya ting ting gitu ya. Ini ada lampunya legend ini. Ada raknya di depan. Pakai apa ini? Ini tambahan ya. Ini variasinya ini. Masuk bunga-bunga begitu ya. Cantik. Oke, dikendarai oleh 1 orang saja ini. Ini tidak bisa berdua. Kalau berdua tuh harus ada di belakangnya. Berarti kalau tidak ada di belakang yang ini tidak boleh mengangkut 2 orang. Hanya 1 orang saja. Kemudian kalau seandainya ada di bagian belakang ada bangku 1 lagi, berarti itu bisa. Untuk di bangku 1 lagi itu berarti untuk penumpang. Nah, ini adalah alat transportasi laut. Yang pertama itu ada kapal laut. Wow. Siapa yang pernah naik kapal laut? Terima kasih hargatiket.net. Oke, yang pernah dan yang belum pernah, saya cuma kasih tahu adalah kapal itu dibuat dari bahan besi, baja, dengan mesin penggerak dan bahan bakar tertentu tergantung jenis kapalnya teman-teman. Saya belum paham juga sebenarnya. Oke, jumlah penumpang itu minimal 5 orang jika kapalnya kecil. Tapi bisa menampung banyak manusia jika kapal itu disebut dengan kapal pesiar, kapal feri dan segala macamnya. Termasuk kapal Titanic. Nah, kalau mungkin disebut dengan Titanic mungkin paham ya. Yang bisa menampung manusia banyak sekali. Kalau alam kecelakaan terjadi ya. Itu. Dan ini adalah salah satu alat transportasi laut. Oke. Nah, jenis-jenis kapal, dayung, kapal feri, kapal roro, kapal pesiar, kapal laut. Untuk pengemudi kapal besar, ada syarat khusus dan sekolah khusus perkapalan agar pengemudi tahu
dan bisa mengambil solusi jika di tengah laut terjadi kasus. Sekolah perkapalan ini membekali calon pengemudi mulai dari perhitungan matematis, cara mengemudi hingga praktik pengoperasian mesin. Meaning is getek. Getek adalah alat transportasi air tradisional terbuat dari bambu yang disambung menjadi satu sehingga dayungnya setonggak bambu. Getek itu mungkin ya sebagian orang sudah ngerti ya, ini nggak ada gambarnya nih. Bambu yang panjang itu dilintangkan, dibuat sejajar dengan beberapa bambu yang lain. Katakanlah 10 bambu dilintangkan kemudian disejajarkan, kemudian disatukan dengan cara bagaimana? Dengan cara diikat dengan tali dan dianyam. Kemudian setelah itu dayungnya itu pakai bambu juga. Biasanya pakai setonggak bambu, tapi bambu itu tidak membuat airnya itu, dia bukan dengan air, tapi dengan bagian bawah. Tapi ada juga yang menggunakan tenaga dayungnya itu untuk di air saja, bukan di tanah di bagian bawahnya ya. Oke, itu getek, sedikit tentang getek ya. Ukuran getek itu 4 meter dengan lebar 2,5 meter. Enggak di wilayah Kalimantan saja sebenarnya, di berbagai belahan tanah bumi Indonesia itu mungkin banyak sekali getek. Jadi itu pasti juga ada getek dulu ya. Kemudian di daerah kabupaten-kabupaten yang lain. Terakhir yang saya pernah naik getek itu di Pulau C Curup, di Danau Mas Haji Bastari, gitu ya. Puncak tinggi, kemudian ada danau. Dari kecil itu nampak danau, kemudian di tengah-tengahnya ada Pulau C. Bisa kita lihat? Nah, nanti aja. Oke. Oh, ini langsung transportasi udara ya. Oke lah, tapi kayaknya saya lihat dulu ya. Saya cek, kita lihat dulu alat transportasi laut yang lain. Oke, kita lihat dulu alat transportasi yang lain ya. Kita cek dulu alat transportasi. Oke, ini tidak ada gambarnya, tapi bisa ditambahkan ya. Jenis alat transportasi laut yang ada di Indonesia. Transportasi laut adalah alat transportasi yang lagi beroperasi di lautan. Transportasi laut sendiri punya beragam fungsi, tergantung dari jenis transportasi laut itu sendiri. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dari transportasi laut. Ada yang lazim dipakai untuk keperluan umum, ada pula yang hanya dipakai untuk keperluan tertentu saja. Adapun beberapa jenis transportasi laut di Indonesia sendiri adalah yang pertama kapal barang. Kapal barang, sesuai dengan namanya, alat transportasi laut ini fungsinya adalah sebagai pengangkut barang. Barang yang dibawa kapal barang umumnya adalah barang ekspor atau impor.
Barang tersebut lazim dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Kapal penumpang. Kapal penumpang ini, kalau yang satunya adalah alat transportasi dipakai untuk mengangkut penumpang, itu manusia dan ya, manusia maksudnya ya. Pada zaman dahulu, alat transportasi dipakai sebagai pilihan utama untuk mereka yang pergi haji dan umroh. Wow, ya benar, dulu ya, berbulan-bulan. Jadi transportasi laut ini masih dipakai hingga sekarang. Di Indonesia, kapal penumpang lazim dijadikan alternatif bagi mereka yang hendak mudik. Khususnya mereka yang hendak ke kampung halaman yang ada di pulau lain, misalnya Pulau Jawa, Sumatera, atau dari Sumatera ke Pulau Jawa. Kapasitas kapal penumpang begitu luas sehingga bisa menampung banyak penumpang. Kapal feri. Jenis transportasi laut ini fungsinya kurang lebih sama dengan kapal penumpang. Hanya saja kapal feri punya kapasitas yang lebih kecil dibanding kapal penumpang. Selain penumpang, kapal feri juga bisa mengangkut beberapa alat transportasi darat, misalnya mobil, motor, dan truk. Oke, itu kapal feri. Kapal penangkap ikan. Ini adalah alat transportasi laut yang wajib dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan, terutama jika mereka hendak menangkap ikan dalam jumlah besar. Kapal ini dilengkapi dengan ruangan khusus untuk menyimpan ikan yang telah dilengkapi pendingin. Adanya pendingin membuat ikan hasil tangkapan bisa tetap segar, bahkan saat kapal sampai di pelabuhan. Ini kapal semua jadinya ya, benar. Kapal tunda. Jenis transportasi laut ini lazim ditemukan di pelabuhan yang sempit. Fungsinya sendiri adalah untuk menarik kapal yang lebih besar saat hendak berlabuh atau meninggalkan pelabuhan. Transportasi laut ini bentuknya agak kecil, namun punya tenaga yang cukup kuat atau besar. Satu kapal tunda ini bisa menarik kapal besar. Saking kuatnya ya. Kemudian kapal penyelamat atau lifeboat. Kalau yang satu ini lazim dipakai untuk membantu mereka yang mengalami musibah di lautan, semisal penumpang yang mengalami peristiwa kapal tenggelam. Kapal ini selalu siap membantu, walau dalam cuaca buruk sekalipun. Selanjutnya adalah kapal tanker. Bisa dibilang kalau kapal ini adalah salah satu jenis transportasi laut berukuran besar. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkut minyak dan dalam pengoperasiannya, kapal tanker dikendalikan oleh sistem komputer serta sistem navigasi berbasis satelit. Kapal tanker punya beberapa jenis. Salah satunya adalah super tanker yang ukuran yang begitu besar. Super tanker memiliki panjang 378 meter, lebar 50 meter, serta berat 167.000 ton. Dengan ukuran sebegitu, super tanker bisa membawa muatan hingga nyaris 1 juta barel minyak. Wow, banyak itu minyaknya ya. Yang terakhir adalah kapal perang. Masya Allah, saya teringat sama ini ya, kapal selam kemarin ya. Oke, jenis transportasi laut ini hanya dipakai jika perang terpaksa dilakukan. Ada beberapa jenis dari kapal perang, salah satunya adalah kapal induk. Kapal ini berfungsi untuk membawa armada tempur udara. Kapal ini membutuhkan banyak kapal tunda, terutama saat hendak berlabuh atau meninggalkan pelabuhan. Hal itu tak lepas dari ukurannya yang sangat sedikit lebih kecil daripada kapal besar umumnya. Transportasi laut adalah transportasi yang lazim berada di lautan. Transportasi laut sendiri punya banyak beragam fungsi tergantung dari jenis transportasi itu sendiri. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dari transportasi laut. Beberapa jenis transportasi laut itu sudah disampaikan di atas. Terima kasih penulis Enggi Warsito. Oke, baik. Kita balik lagi ke depan ya. Sudah ada 2 alat transportasi ya. Yang pertama alat transportasi darat, kemudian yang kedua alat transportasi laut. Apakah kita akan lanjutkan? Kita lanjut dulu ya. Transportasi apa lagi? Oke, saya akan melihat beberapa referensi dari
transportasi laut, tadi kayaknya banyak kapal laut. Ya iyalah kapal laut, ya enggak? Transportasi laut. Tapi kayaknya ada yang kurang ya, transportasi laut. Transportasi laut. Kita banyak bicara atau berada di Nah, ini dia. Ada 10 alat transportasi laut. Ini dia. Oke, bentar ya. Screen share. Oke. Share. Sepuluh alat transportasi laut modern, contoh dan gambar. Oke, yang pertama, kita lihat yang pertama langsung aja ya. Ini adalah alat transportasi laut modern. Yang pertama ada Finskip. Betul nggak Finskip bacanya? Oke, terima kasih bateaux.com. Kapal Finskip yang diterjemahkan menjadi Finship adalah sebuah alat transportasi laut modern yang berguna atau yang menggunakan tenaga angin dan gas sebagai bahan bakar. Wow. Adalah Terjel Lade, seorang insinyur asal Norwegia yang merancang sebuah kapal kargo. Kemudian terdapat pada bahan bakar alternatif untuk sumber tenaganya sehingga akan menurunkan emisi konsumsi bahan bakar dan biaya bunker dalam upaya untuk membuat kapal lebih eco-efisien. Oke, yang kedua adalah Mayflower Autonomous Ship. Oke, BBC. Menarik. Mayflower Autonomous Ship adalah sebuah kapal penjelajah yang merupakan remake dari kapal penjelajah Mayflower yang bersejarah. Pengetahuan saya agak kurang di sini, tapi luar biasa. Proyek yang unik hasil kerjasama dari Universitas Plymouth dan perusahaan kapal laut tanpa awak MSUBS. Desain kapal ini dibuat oleh sebuah perusahaan desain yang memenangkan kompetisi desain kapal pesiar. Siapa? Sudley World Design. Desain kapal ini, awal kapal ini dibuat berdasarkan kapal Mayflower yang bersejarah, namun dengan berbeda, kapal Mayflower dengan menggunakan teknologi yang canggih. Oke. Panjangnya 32 meter, yang digerakkan dengan mesin menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi akan berlayar sayangnya kapal pada umumnya. Oke, yang ketiga apa? Kapal perang masa depan. Wadaw. T2050. Oke. Kapal milik Amerika ternyata ya. Oke, lanjut. Kemudian ini kapal masa depan AAWA, kapal kargo tanpa awak. Dikenakan pertama kali pada tahun 2016 di Amsterdam, Belanda. Oke. Kemudian yang kelima ada City of Paris. Oh, mirip dengan Paris ya. Oke. Panjangnya 2.950 kaki dan lebar 1.650 kaki. Mirip sekali ya, mirip ya, oke. Mirip sekali. Oke, yang keenam ada The Turanor. Kayaknya digerakkan oleh ini ya, cahaya matahari. Benar nggak? Ya betul. Kapal ini memiliki 100 ton. Kemudian panel surya. Oke, lanjut. Blue Sapphire, kapal Blue Sapphire. Oke, yang kedua ada kapal kargo lagi tanpa awak USS Max Limer.
Oke. 9 ada kapal selam Odyssey. Atau kapal selam Odyssey. Ini kayak ada ininya ya. Ya, kalau kapal selam itu kan nggak terlalu menyelam ya. Kapan-kapan naik gitu ya. Naik nanti awaknya bisa di atas. Teringat dengan musibah kapal selam di Lautan Bali kemarin ya. Semoga Husnul Khotimah amin ya rabbal alamin. Oke, yang terakhir atau yang 10. Oke. Jet ski. Baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di part 1 ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan. Nanti akan kita akan kita sambung lagi setelah ini nanti. Kita end dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertama ini. Jadi kita masih akan membahas alat-alat transportasi nanti. Yang pertama darat, laut, dan udara. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.